Setelah 10 tahun sejak iPad mini dirilis Apple, akhirnya iPad mini berganti model secara total di tahun ini. Menurut saya pribadi, iPad mini adalah device terbaik yang dikeluarkan oleh Apple setelah MacBook Pro. Alasannya adalah karena ukurannya yang sangat pas. Benar-benar sweet point di tangan orang dewasa. Setelah lebih kurang 1 bulan saya menggunakan iPad mini terbaru ini, ada beberapa hal yang mengejutkan bagi saya. Dan juga ada beberapa hal yang mengganjal menurut saya pribadi. Hal yang cukup mengejutkan ketika saya pakai iPad ini adalah tentu saja kecepatannya. Dengan harga yang hanya separuh dari iPhone 13 terbaru untuk base modelnya, iPad ini sama-sama dibekali dengan chipset A15 terbaru dari Apple. Untuk dipakai main game, terutama game-game yang berat, benar-benar lancar dan tidak panas sama sekali. Ditambah tablet ini juga sudah menggunakan WiFi generasi ke-6, sehingga kecepatannya benar-benar terasa cepat sekali ketika kita pakai untuk browsing dan tentu saja ketika bermain game online. Yang selanjutnya adalah kameranya. Walaupun fungsi kamera di sebuah tablet adalah asal ada aja, di iPad mini 6 ini menurut saya kameranya sangat bagus sekali. Terutama kalau dipakai untuk video, itu sudah ada electronic stabilization yang lebih dari cukup untuk sebuah tablet. Kita tes sambil jalan. Bagaimana suara saya jelas? Ini kameranya iPad mini 6. Tahan guncang ini bagus ya. Ya, ini adalah suasananya. Ini adalah hasilnya. Gambarnya di low light, kamera utama lumayan bagus. Dan ini adalah kamera depannya dengan kondisi low light. Sorry ya. Ya, lumayan bagus untuk sebuah iPad. Hai. Namun ada beberapa hal yang mengganjal bagi saya yang mungkin informasinya akan berguna buat kalian yang mau membeli iPad mini terbaru dari Apple ini. Minus dari iPad ini yang pertama adalah layarnya. Impresi pertama datang dari bezel yang terlihat terlalu tebal dan menjadi terkesan kuno. Bahkan lebar layar dari iPad mini 6 ini kalah lebar dari iPad generasi sebelumnya. Lebih tepatnya sekitar 48 piksel lebih sempit. Walaupun panjang layar menjadi tambah luas, tetapi ini menjadi pertimbangan utama, terutama untuk orang seperti saya yang lebih sering menggunakan iPad dalam mode portrait. Terus terang, ini hampir menjadi drawback terbesar saya ketika akan upgrade ke iPad mini terbaru ini. Tetapi setelah saya pakai lebih kurang sebulanan, saya menemukan bahwa bezel yang tebal ini itu ternyata bisa berfungsi sebagai tempat jempol kita ketika kita memegang iPad. Nah, untuk kualitas layar dari iPad mini 6 terbaru ini, kualitasnya itu sayang sekali masih sama dengan generasi sebelumnya. Dibandingkan dengan iPhone XS yang saya pakai, jauh lebih bagus layar iPhone XS kalau dibandingkan dengan iPad mini ini. Apalagi kalau kita menonton konten-konten HDR, sangat terasa bedanya. Jadi jangankan ada promotion di layar iPad ini, karena secara kontras saja itu masih seperti iPhone generasi ke-7. Benar-benar kerasa kuno. Untuk jelly effect yang banyak dibicarakan di YouTuber lain, terus terang saya tidak mengalaminya. Karena di hari yang sama saat saya unboxing, sudah tersedia OS 15.1
yang membuat saya tidak menyadari adanya kasus si jelly-jelly ini. Lalu minus selanjutnya itu datang dari model di iPad terbaru ini adalah absennya headphone jack. Buat kalian pecinta musik, ini benar-benar akan menjadi pertimbangan besar sebelum upgrade ke model terbaru ini. Seperti yang diketahui, penggunaan headphone jack adapter dari output USB-C benar-benar akan mendowngrade kualitas dari musik yang dihasilkan dari iPad. Dan juga masih berhubungan dengan musik, anehnya suara musik yang dihasilkan iPad ini masih kalah jauh dibandingkan dengan menggunakan iPhone ketika kita menggunakan AirPods Pro. Padahal masih sama-sama menggunakan aplikasi Apple Music, sama-sama aktif spasial audionya, akan tetapi suara bass dan staging musiknya terasa berbeda jauh dibandingkan dengan menggunakan iPhone dibandingkan menggunakan iPad ini. Ini juga hal yang cukup aneh, padahal Bluetooth-nya itu sudah sama-sama Bluetooth generasi kelima. Dan uniknya, saya juga mengalami hal ini ketika menggunakan MacBook Pro 14 inch yang terbaru. Kualitas suaranya jauh lebih jelek dibandingkan dengan menggunakan iPhone. Minus selanjutnya dari iPad ini adalah baterai life-nya yang gak improve dibandingkan model sebelumnya. Mungkin bagi sebagian kalian tidak terlalu mengganggu, tapi menurut saya ini benar-benar suatu hal yang saya harapkan ada improvement dari generasi sebelumnya, tetapi tidak terjadi di iPad mini generasi ke-6 ini. Ini minor, tapi bagi saya cukup mengecewakan. Lalu minus yang selanjutnya adalah tentu saja aplikasi lawas yang sudah tidak di-upgrade oleh developernya akan menyisakan black bar di sisi kiri dan kanan iPad ini. Bahkan waktu di awal-awal, sebagian besar game termasuk di Apple Arcade masih belum optimize dengan screen ratio dari iPad terbaru ini. Tetapi sampai saat video ini saya rekam, sebagian besar aplikasi sudah mulai optimize di iPad ini. Jadi tidak terjadi lagi black bar di kiri kanannya. Lalu untuk penggunaan Apple Pencil, penggunaan Apple Pencil sendiri saya tidak bisa cerita experience-nya karena saya tidak berminat menggunakan stylus apapun Apple Pencil di tablet yang cuma sebesar tangan ini. Selain itu Apple Pencil juga harganya cukup mahal, sekitar 2 jutaan yang kalau kita beliin pensil beneran itu orang bisa pakai dari TK sampai S3, lalu reinkarnasi lagi sampai S3, tidak habis itu pensilnya. Jadi kesimpulannya iPad mini ini worth it nggak sih untuk dimiliki? Buat kalian yang tujuan utama penggunaan iPad untuk menggambar dan sebagai pengganti komputer, menurut saya better ambil iPad Air saja. Karena iPad ini tidak bisa menggunakan keyboard iPad, hanya bisa menggunakan keyboard Bluetooth biasa. Dan kalau pakai Apple Pencil pun terlalu sempit luas bidang gambarnya. Buat yang sudah pakai iPad mini generasi kelima, masih bisa ditahan dulu untuk tidak upgrade. Tetapi kalau yang masih pakai iPad mini generasi keempat ke bawah, sudah waktu yang tepat untuk upgrade ke iPad ini. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Klik like apabila Anda menganggap video ini bermanfaat. Tinggalkan komen apabila ada pertanyaan. Dan klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Bye-bye.